Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini saya akan membagikan cara membuat bubur sumsum yang sangat mudah, super lembut. Seperti yang teman-teman lihat ya, ini terlihat sangat lembut sekali bubur sumsumnya. Nah, untuk cara membuatnya, tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip, tonton sampai selesai. Oke, langsung saja kita proses membuatnya, yaitu siapkan dulu wadah yang cukup, lalu masukkan tepung beras sebanyak 100 gram. Kemudian kita tambahkan santan 1 sachet. Ini saya menggunakan santan instan ya, tapi teman-teman apabila ingin menggunakan santan peras itu bisa juga. Lalu kita tambahkan garam setengah sendok teh. Dan terakhir kita tambahkan air. Ini airnya sebanyak 800 ml, tapi dimasukkannya bertahap ya, sedikit-sedikit saja. Ini saya masukkan sebagian dulu, lalu diaduk dulu. Nah, seperti ini tujuannya, yaitu lebih mudah untuk melarutkan tepung berasnya. Nah, ini salah satu kunci supaya nanti bubur sumsum yang kita buat itu tidak menggerindil ketika sudah jadi. Ini harus benar-benar larut semuanya, jadi teman-teman harus teliti dan sabar. Jadi lebih mudah apabila menggunakan airnya sedikit. Kemudian kita masukkan lagi airnya yang tadi sisa, kita aduk-aduk lagi sampai semua benar-benar tepung berasnya ini larut ya. Kita tambahkan lagi sampai semuanya air digunakan. Ini sebanyak 800 ml tadi ya. Nah, setelah sudah larut semua tepung berasnya, lalu kemudian kita tambahkan daun pandan sebanyak 4 lembar. Oke, selanjutnya kita ke proses memasak. Pertama kita nyalakan dulu kompornya. Ini untuk penggunaan apinya sedang saja ya, jangan besar. Soalnya nanti apabila menggunakan api yang besar, hasilnya pasti tidak akan lembut. Ini langsung saja kita aduk-aduk perlahan saja. Jadi untuk membuat bubur sumsum ini teman-teman perlu kesabaran ya dan ketelitian. Soalnya apabila tidak sabar dan teliti, hasilnya pasti tidak akan lembut dan hasilnya akan menggerindil. Dan bubur sumsum ini teman-teman bisa juga jadikan sebagai ide usaha kuliner ya, sebagai ide usaha kuliner sampingan. Ini biasanya dijual dengan harga 5.000 dengan kemasan plastik gelas yang ukuran 14 oz. Nah, ini teman-teman sudah bisa lihat ya, ini adonannya sudah mulai mengental. Bubur sumsumnya ini sudah mulai mengental. Ini terus kita aduk-aduk ya, jangan sampai berhenti, soalnya nanti apabila berhenti bawahnya akan mengeras dan hasilnya tidak akan lembut. Ini teman-teman mesti benar-benar sabar dan teliti. Menurut pengalaman saya, yang membuat bubur sumsum itu tidak lembut atau menggumpal atau menggerindil itu biasanya dari pertama itu ketika kita melarutkan tepung berasnya dengan air itu tidak larut semua ya, atau masih ada yang menggumpal. Dan kedua itu biasanya penggunaan api yang terlalu besar, jadi itu terlalu cepat proses menggumpalnya, tidak rata. Dan ketiga, ini ketika mengaduknya kita tidak sabar, jadi tidak kita aduk terus-terus atau kita berhenti-berhenti, itu juga bisa membuat bubur sumsumnya tidak lembut atau masih ada yang menggumpal. Ini kita masak sampai meletup-meletup ya, sampai bubur sumsumnya meletup-meletup. Nah, ini sudah mulai meletup-meletup. Untuk kekentalannya ini sesuai selera teman-teman saja ya. Soalnya ada juga yang senangnya dia agak lembut, agak encer. Ada juga yang agak kental. Nah, untuk saya biasanya senang yang agak kental. Soalnya teksturnya biar lebih berasa. Di sini di sekitar rumah saya, di tempat saya di Jakarta ini biasanya banyak sekali nih kalau pagi yang menjual bubur sumsum seperti ini. Biasanya dikemas dengan plastik gelas ukuran 14 oz. Ini harga 5.000 dan sistem jualnya ada yang keliling, ada juga yang dititipkan di tukang kue atau tukang sarapan seperti nasi uduk.
Ini teman-teman apabila ingin menjadikan ini sebagai ide usaha, teman-teman silahkan nih pilih mau cara jualnya seperti apa. Apabila teman-teman tidak ingin capek, ya teman-teman bisa titip jual di penjual sarapan. Apabila teman-teman ingin untung yang lebih besar, teman-teman tinggal jual keliling sendiri aja, atau teman-teman cari pangkalan yang kira-kira rame, kira-kira banyak orang lalu lalang, itu teman-teman bisa juga jadikan sebagai pangkalan dan teman-teman jual sendiri. Oke, ini saya kira sudah cukup ya kekentalannya ya. Lalu kita matikan kompor. Selanjutnya kita memasak air gula merahnya. Pertama kita siapkan panci, ukurannya sesuaikan saja. Lalu kita masukkan gula merah sebanyak 150 gram. Lalu kita masukkan 1/4 sendok teh garam dan kita tambahkan air sebanyak 200 ml. Kemudian kita masak menggunakan api sedang. Ini kita aduk-aduk sebentar ya supaya lebih mudah larut. Untuk gula merahnya saya menggunakan gula merah yang sudah diiris atau sudah disisir. Tujuannya yaitu supaya lebih cepat larut nanti ketika ini kita masak. Apabila teman-teman ingin menggunakannya masih utuh, bulat utuh itu bisa juga ya. Tapi teman-teman mesti harus lebih sabar soalnya larutnya pasti lebih lama. Ini kita aduk-aduk sampai mendidih seperti ini. Setelah mendidih semua larut, kita matikan apinya. Oke, kita langsung ke tahap penyajian. Ini untuk penyajiannya kita tambahkan gula merah tadi secukupnya, sesuai selera teman-teman. Apabila suka yang manis, bisa dikasih yang lebih banyak. Apabila tidak suka terlalu yang manis, bisa dikurangi. Jadi menyesuaikan teman-teman saja. Lanjut kita icip-icip. Nah ini kita sendok dulu sedikit. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini sangat lembut sekali. Nah ini sangat lembut bubur sumsumnya, dan di mulut itu gimana ya, teksturnya itu langsung lumer gitu. Nah teman-teman lihat ini sangat nikmat sekali. Teman-teman pokoknya wajib coba dah, resep ini harus teman-teman praktekin untuk membuat bubur sumsum seperti ini. Oke, sekian video dari saya cara membuat bubur sumsum yang super lembut. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.